action let's go 첫 건물을 찾으러 dari stasiun tadi kita tinggal jalan lurus aja, terus nanti kita naik tangga kanan, kita naik MRT, kita masuk MRT situ. So just lay down beside me, give me all your issues, I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. I'll hold you forever, chase away all of your bad dreams. You got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Let it out, out. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues, I'll take them and I'll make them mine. Itu seorang bukit. Jadi sejarahnya memang museum ini didirikan atas surat wasiat Pak Basuki yang sebelum meninggal dia ingin menjadikan rumahnya sebagai museum gitu. Makanya ini lokasinya adanya di kompleks perumahan gitu, di Jalan Ruangan. Dan kalau kalian lihat itu sebenarnya ini bukan cuma satu rumah aja, sebenarnya ada dua rumah. Jadi ada rumah saja Pak Basuki, nanti kita ke situ, Downtown City. Dan yang sekarang ini sebenarnya rumah utaranya yang dilakukan ekspansi untuk pelebaran museum gitu. Kalau yang ini memorial Pak Basuki, jadi Pak Basuki meninggal memang dirampok pada usia 76 tahun gitu.
Nah dirampoknya jam tangannya sebanyak 40 jam tangan, dan dia dibunuh bukan cara ditembak tapi dipukul. Jadi dia ditemukan tewas di kamarnya yang sini. Di kamarnya di sini. Jadi Pak Basuki itu mendengar suara, mungkin pagi-pagi tengah malam mendengar suara perampok berisik-bisik. Akhirnya dia membawa senapan untuk menggertak siapa itu. Ternyata akhirnya senapan ini dipakai perampoknya untuk memukul dia, diambil lalu dipukulkan ke kepalanya, terus lalu dibawa ke kamarnya. Akhirnya pas pagi pembantunya nemuin dia sudah tidak ternyawa, meninggal pada tahun 93. Oke, boleh lihat sebentar. Jadi setelah wawancara kalian keliling-keliling sendiri lagi ya. Gue mau video lah. Kalian kenal sekilas tempat. Boleh masuk, tidak melebihi garis itu. Garis merah.
Oke, jadi angle-nya mau di mana? Saya juga tahu ini juga bagus sebelumnya banyak suara kita nggak suara saya tertarik buat museum ini karena Basuki Abdullah itu salah satu orang yang melukis lukisan yang ada cerita mistis gitu. Nah, dan pertanyaan kita, dari mana sih Mas tahu dari museum ini? Museum Basuki Abdullah awal tahunnya dari internet. Apa sih yang membuat Mas dan kakak tertarik buat mengunjungi museum bersejarah ini? Salah satunya tadi yang lukisan terus saya sama pertama sama mau lihat aja sih gaya lukisan naturalisme sama realisme. Sejarah tentang seni, jadi saya ada berminat buat kesini untuk cari tahu Pak Basuki Abdullah itu seperti apa. Kesan. Sebelumnya kakak atas nama siapa? Nama saya Vicky, saya dari Museum Basuki Abdullah. Kita izin wawancara apa ya tentang museum ini? Iya, silakan. Tanya pertama, museum ini didirikan itu tanggal berapa? Museum ini didirikan pada tanggal 25 September 2001. Waktu itu didirikan atas surat wasiat dari Pak Basuki Abdullah, yang mana beliau menyerahkan rumahnya untuk dijadikan museum dan juga 123 karya lukisnya beserta 700 koleksi benda seni dan 3.000 bukunya diserahkan kepada pemerintah, yang waktu itu menerima adalah Pak I Gede Ardika, dan diresmikan pada tahun 2001 oleh Pak I Gede Ardika di bawah Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Seperti itu. Jadi museum ini tuh yang dipamerin itu apa aja ya, Kak? Jadi yang dipamerin selain lukisan-lukisannya Pak Basuki Abdullah, ada juga lukisan dari kakaknya, yaitu Sujono Abdullah. Ada juga koleksi benda seni dan buku. Benda seni itu misalnya gini, kayak Pak Basuki itu punya koleksi wayang kulit, Pak Basuki punya koleksi wayang patung, juga Pak Basuki punya kostum wayang, dan juga kayak benda-benda lainnya seperti taring gajah, ada juga benda kayak misal pedang, dan juga aksesorisnya Pak Basuki. Jadi semua benda seni seperti keris dan barang-barang unik lainnya juga ditampilkan di sini. Kalau untuk pengunjung di sini, pengunjungnya lebih ramai anak muda atau? Untuk pengunjung sih rata-rata justru lebih ramai kalangan anak muda ya. Maksudnya anak muda di sini kalangan pelajar. Karena mungkin karena museum ini dekat juga dengan lingkungan sekolah. Di sini dekat sini ada beberapa SMP dan juga ada SD. Lalu juga museum ini memang ada juga pengunjung yang dari luar negeri dan juga ada juga yang dari dari kalangan seniman atau umum. Cuma memang kalau ada acara
misalnya kayak pameran temporer atau pameran hasil perlombaan Basuki Abdullah Art Award itu memang paling banyak pelajar seperti itu. Kalau menurut kakak nih, kan sekarang kita banyak nih anak muda, generasi muda, kenapa sih kita harus datang ke museum ini? Bakal entah ilmu apa sih yang bakal kita dapat setelah kita ke museum ini? Oke, ilmu yang kita bisa dapat atau yang kenapa harus berkunjung ke sini, karena di museum ini selain lukisan ya itu banyak benda-benda peninggalannya Pak Basuki. Jadi Pak Basuki itu salah satu seorang tokoh pelukis yang cukup nasionalis. Jadi beliau rela menyerahkan rumah beserta harta-hartanya dia atau barang-barangnya dia untuk dijadikan sebuah museum kepada negara seperti itu. Jadi memang kita bisa belajar semangat nasionalismenya itu dari Pak Basuki Abdullah, dan juga kita bisa lihat belajar gimana sih Pak Basuki Abdullah itu belajar ke luar negeri, gimana caranya. Ternyata Pak Basuki berhasil memenangkan mengikuti pameran di Bandung, akhirnya beliau mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda, dan di Belanda pun dia menang kompetisi yang diadakan oleh Ratu Juliana. Pada saat itu pengangkatan Ratu Juliana sebagai Ratu Belanda. Jadi memang Pak Basuki itu semangat juangnya cukup tinggi, dan juga kemampuan dia melukis tuh sangat diakui oleh dunia internasional. Terutama waktu itu dia juga sempat menjadi lukis di Istana Thailand selama belasan atau mungkin 20 tahun, karena saking sukanya si Raja Thailand dengan lukisan-lukisan yang Pak Basuki. Jadi memang Pak Basuki ini salah satu pelukis yang banyak pesenannya, sampai presiden pertama kita pun dan presiden kedua tentunya itu banyak memesan dari Pak Basuki untuk lukisan-lukisannya, seperti lukisan pemandangan, lukisan potret dan sebagainya macamnya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat kakak, gimana sih pengalaman kerja kakak selama di museum ini, suka dukanya gimana? Suka dukanya, ini mau banyakkan suka atau banyakkan dukanya nih? Kayaknya lebih baik banyak sukanya ya. Ya, suka dukanya tuh kita kalau berkunjung sini bisa melihat adik-adik yang datang, apalagi kalau kita ada kegiatan workshop melukis atau ada acara-acara kegiatan lukisan lainnya tuh kita bisa melihat mereka senang dan antusias mengutarakan ekspresinya melalui melalui lukisan, karena karya lukis itu kan sifatnya interpretasinya kepada individu masing-masing. Jadi kita bisa melihat interpretasi dari karya-karya lukis yang ada di sini. Oleh karena itu kita punya ruang pameran temporer atau ruang publik yang juga kadang kita gunakan sebagai ruang rekreasi dan edukasi, di mana kita bisa menggambar di situ. Makanya saya senang sekali kalau ada adik-adik atau ada siapapun yang menggambar di situ dan memanjakan karyanya di dinding pameran tersebut. Jadi kita bisa melihat perspektif dia tentang sesuatu tuh kayak gimana. Jadi di situ saya paling senang situ, apalagi kalau ada adik-adik yang sampai terinspirasi. Contohnya kemarin ada namanya Kak Arista Widya, dia tuh salah satu pemenang lomba di Museum Basuki Abdullah yang akhirnya tahun ini setelah lulus SMA sebelum masuk kuliah dia berhasil pameran tunggal di sini. Jadi memang kami juga senang seperti itu. Jadi Museum Basuki Abdullah dapat menginspirasi generasi muda sebagai seniman penerus bangsa gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kesimpulannya, kita semua ini datang ke museum ini, intinya di sini ini kita jadi tahu nih tentang jauh lebih tahu tentang profil Pak Basuki Abdullah, tentang gimana dia meninggalnya, tentang gimana nih arti lukisannya dia, mulai dari yang abstrak, mulai yang nggak abstrak tuh semua ada. Terus tadi juga ada senjata ya yang dia mau peninggalannya dia, wayang-wayang juga. Iya, nah dia ternyata juga suka wayang.
wayang, selain suka lukis. Sarannya buat generasi muda, apalagi nih buat kalian yang suka ngelukis, suka wayang-wayang, pokoknya kalian wajib datang ke sini karena Museum Pak Basuki Abdullah ini, apalagi yang suka ngelukis tuh banyak bikin inspirasi gitu ya, banyak suka ngelukis remaja-remaja. Jadi nggak bakal rugi deh kalau kalian yang suka lukis. Terus kalian di sini fasilitasnya juga bagus banget ya, terus bersih juga. Orangnya